ingin kami sampaikan satu surat edaran dari Menteri Agama yang terbaru nomor 16 tahun 2021 tentang petunjuk teknis penyelenggaraan malam takbiran Salat Idul Adha dan juga pelaksanaan kurban tahun 1442 Hijriah. Ini khususnya di luar wilayah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Maka beberapa hal yang disampaikan dalam surat edaran Bapak Menteri Agama Republik Indonesia ini khususnya saat malam takbiran. Kita diharapkan saat malam takbiran dalam kondisi betul, artinya fit, berharap agar suhunya paling tidak maksimal 37 derajat, jangan terlalu tinggi. Juga diharapkan orang yang takbiran juga nantinya agar usianya pun jangan terlalu muda, jangan terlalu tua-tua. Maka disebutkan di situ antara sekitar 18 sampai 59 tahun misalnya. Ini artinya usia yang sangat ideal untuk mengeluarkan suara mungkin ketika nantinya takbiran. Itu pun dilakukan nantinya tidak boleh takbir keliling. Jadi tetap dilakukan, tidak boleh arak-arakan, tetap dilakukan di dalam masjid. Artinya jumlahnya pun dibatasi, nantinya jangan terlalu banyak, atau kalau di situ disebutkan maksimal mungkin ya 10% lah dari kapasitas masjid atau mushola itu sendiri. Ini mungkin perlu perhatian kita dan diharapkan ketika takbiran juga nantinya hendaknya juga memperhatikan waktu jangan terlalu larut malam. Ya, kalau dalam surat edaran ini diingatkan waktunya maksimal jam 10 malam, itu pun sebenarnya sudah cukup malam. Ini beberapa hal yang perlu kita lakukan. Jadi takbirnya cukup di masjid, nantinya lewat pengeras suara dengan kondisi kita yang fit tadinya. Kemudian juga dalam surat edaran nomor 16 tahun 2021 ini Bapak Menteri Agama juga sudah menekankan tentang sholat Idul Adha. Maka dalam sholat Idul Adha pun kita harus memperhatikan dilaksanakan, artinya di zona merah tidak dilaksanakan. Kemudian juga nantinya yang terpenting dari semuanya kita mengikuti aturan tim COVID menentukan di situ. Artinya zona itu zona nantinya bisa hijau atau oranye atau kuning atau merah, itu yang terpentingnya. Dan ketika ingin melakukan atau pergi kegiatan ke masjidnya pun nantinya diusahakan bahkan tidak sampai 50%. Kalau dalam surat edaran ini cukup 30%, seperti itu. Kemudian juga hendaknya juga petugas nanti menyiapkan alat pengukur atau termogen, hand sanitizer-nya, tetaplah memakai masker ya. Kemudian hendaknya ada petugas khusus yang akan mengatur, mengumumkan nantinya keadaannya. Kemudian menjaga jarak, tetap minimal 1 meter jaga jarak ketika kita berada di dalam masjid. Kemudian nantinya kalau kita punya kotak amal, biasanya di masjid atau kotak amal tidak perlu menjalankan kotak amal itu di depan jemaah. Karena ketika kotak amal itu kita pegang, masing-masing megang nantinya kotaknya, masing-masing megang. Ya kalau jemaahnya 200 berarti 200 orang memegang kotak amal itu. Jadi tidak perlu kotak amalnya berjalan, tetapi ya mungkin hemat kita taruh saja di satu tempat atau dekat pintunya, agar kalau orang ingin bersedekah nantinya bisa memasuki atau mengisi kotak amal itu sendiri. Tidak perlu ada kerumunan. Ketika memang sudah datang ke masjid, nanti ada petugasnya, ditunjuk tempatnya yang bagus ya lah. Tidak usah berkerumun nantinya sehingga nantinya menyebabkan sesuatu tidak diinginkan. Juga masjidnya diharapkan juga nantinya disinfeksi ya, mungkin di steril lah, disemprot seperti itu kalau sebelum memulainya. Ini beberapa langkah kita, tentunya demi sekurang-kurangnya kita sudah berusaha berikhtiar untuk memutus
mata rantai daripada COVID-19 itu sendiri. Kemudian juga diharapkan juga nanti kalau dalam surat edaran Bapak Menteri nomor 16 ini, ketika sholat Idul Adha pun nantinya jemaah yang muda-muda atau yang paling tua tidak perlu ikut, jadi sudah tidak usah ikut sholat berjemaah. Bahkan dijelaskan, disebutkan cukuplah berusia antara 18 sampai 59 tahun. Artinya memang usia-usia yang masih sangat segar, sangat bugar ya. Itu idealnya yang diharapkan nantinya. Walaupun biasanya di tengah kita kan ada lagi di bawah itu lebih muda lagi, kadang ada lebih tua lagi karena dia sehat ya. Tetapi ini disampaikan sebagai panduan saja, panduan untuk kita bersama, untuk kebaikan kita bersama. Diharapkan juga khotib juga saat menyampaikan khutbah jangan terlalu berlama-lama, cukuplah maksimal mungkin ya 15 menit. Artinya kalau 15 menit isi khotibnya jelas, tegas, padat. Kemudian juga khotib jangan lupa nantinya memakaikan masker. Bahkan diharapkan juga di samping masker menggunakan face atau pelindung muka. Ini demi untuk menjaga kebaikan-kebaikan kita bersama. Itu beberapa hal kita pahami bersama-sama. Berharap kita dalam kondisi sehat. Orang-orang yang masih dalam menjalani isolasi mandiri tidak usah pergi nantinya karena akan mengganggu, dikhawatirkan terhadap orang lain. Kemudian kalau ibu-ibu hamil atau ibu menyusui tidak usah memaksakan diri. Atau orang yang baru pulang dari luar kota, mungkin dari luar kota, dari luar daerah, ya tidak usah bergabunglah mungkin kalau belum dilakukan dengan baik. Begitu juga nanti saat kemudian juga diharapkan juga membawa perlengkapan sendiri. Bawa sejadah masing-masing nantinya. Jangan lupa bawa masker, yang lainnya tetap pakai masker nantinya, cuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, menghindari mobilisasi massa. Kemudian juga sesuai dengan korban juga, ibadah korban memang oleh dalam edaran Menteri Agama ini diharapkan waktu tanggal 10-nya tidak usah dilaksanakan. Karena hari itu agak banyak manusianya, dikhawatirkan orang berkerumun, maka disarankan tanggal 11, 12, dan 13-nya. Itu ideal dengan berbagai pertimbangan nantinya kalau disarankan, diharapkan sebagai petunjuk kita. Kemudian jangan lupa nantinya para petugasnya juga tetap menjaga jarak seperti yang lainnya, ya, menghindari kerumunan, jaga jarak, dan yang terpenting nantinya saat sedang menyembelih yang lazimnya bisa kita berkerumunan, maka saat menyembelihnya cukuplah nantinya dihadiri oleh orang yang memotong hewan korban dan orang yang berkorban menyaksikan hewan korbannya disembelih. Tetapi memang disarankan kalau memang kita punya tempat pemotongan hewan korban itu lebih utama. Tapi kalau tidak ada, dilaksanakan tadinya, jangan sampai berkerumunan. Kemudian juga nanti ketika saat membagi atau mendistribusikan hewan korbannya, tidak usah mereka yang datang ke tempat pemotongan, tetapi panitia diharapkan untuk mengantarnya langsung ke tempat di mana alamat masing-masing. Dan jangan lupa saat memotong hewan korban nanti, karena ini daging yang kita pegang, nanti banyak tangannya, usahakan pakai kaos tangan ya. Para petugas apalagi motong daging, mengantar daging, usahakan pakai kaos tangan. Di samping itu juga jangan lupa pakai masker. Ini semuanya dalam rangka kita jaga-jaga, artinya dalam rangka usaha, ikhtiar kita. Mudah-mudahan dengan yang kita lakukan ini nantinya setidak-tidaknya mengurangi pandemi yang sekarang ini masih berjalan. Saya pikir ini beberapa hal di antara sangat jelas isi daripada surat edaran Menteri Agama nomor 16 tahun 2021. Semoga menjadi pedoman bagi pengurus-pengurus masjid, nanti organisasi-organisasi keagamaan, juga panitia-panitia korban, aparat Kementerian Agama, dan kita semua. Mudah-mudahan ada manfaat kita bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.